atau menghujat gitu. Kok ceramah jadi lomba giblah gitu. Jadi si Miftahnya harus belajar lagi. Kalau pidato itu atau ceramah itu harus belajar lagi apa? Kita tahu dasarnya orang beragama itu adalah orang yang mengikuti sistem ya tentang peribadatan. Nah, sistem peribadatan itu adalah adab yang diperdepankan. Maka ketika kita beribadah tanpa adab, nihil, rusak semua. Jadi si Miftah ini ceramah atau menghujat gitu. Kok ceramah jadi lomba giblah gitu. Jadi si Miftah ini harus belajar lagi. Kalau pidato itu atau ceramah itu harus belajar lagi. Sorry, soal Firdaus gimana kata? Terkait makanya yang dilaporkan salah Pak. Kenapa saya sama Atta nggak nanggapi ya? Karena bagi saya itu halu saja. Jadi saya nggak perlu menanggapi berlebihan. Ya karena nggak. Apa yang harus saya tanggapi? Karena begini, saya ngomong katakanlah istri wartawan ada yang jelek umpamanya, sama istrinya jelek. Kira-kira yang bisa masuk laporan ke saya itu yang istri wartawan jelek atau jurek yang jelek? Saya nyebut nama enggak? Enggak yang dukun saya nyebut nama enggak ada. Kita enggak nyebut nama sama sekali. Nah, kemudian dalam Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Firdaus membawa Sandy Tumiwa, mantan aktor yang sekarang kurang mendapatkan panggung di dunia entertainment, dibawa oleh Firdaus untuk menyerang Gus Miftah dan Atta Halilintar. Nampaknya Firdaus butuh teman yang juga entertainer, mantan entertainer untuk pansos. Tetapi sayang hal itu tidak ditanggapi oleh Atta dan juga Gus Miftah. Atta dan juga Gus Miftah tidak memberi ruang mereka berdua untuk pansos. Akhirnya tidak perlu ditanggapi. Atta dan Gus Miftah kompak tidak menggubris apapun yang dikatakan oleh Firdaus Owiwobo, termasuk soal laporan polisinya. Dan meskipun diajak debat oleh Firdaus dan juga dikatakan bahwa si Gus Miftah ini kurang adab dan tidak tahu agama, tetapi hal itu juga tidak dikomentari. Gus Miftah tidak ingin memberi panggung untuk mereka berdua. Nah, bagaimanakah Gus Miftah dan Atta menanggapinya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kata, sorry, soal Firdaus gimana kata? Nah, itulah yang dilakukan oleh Atta Halilintar saat ditanya wartawan. Langsung Atta ngacir dan minta maaf kepada wartawan dan mengalihkan perhatian wartawan. Dia pun langsung loyor pergi. Tidak seperti saat ditanya soal Amora dan Feral. Dia menjawab dengan agak detail. Tapi saat disinggung soal Firdaus, nggak penting kata Atta. Apapun statementnya nanti akan dimanfaatkan. Atta tidak berstatement pun diserang, termasuk juga Gus Miftah. Atta dan Gus Miftah memang sudah kompak untuk mendiamkan saja dan tidak menggubris apapun yang dikatakan oleh Firdaus, apalagi sekarang bawa-bawa Sandy Tumiwa, karena mereka tujuannya memang untuk pansos atau panjat sosial. Gus Miftah dan Atta tidak ingin memberikan ruang dan panggung kepada orang-orang yang pansos. Dan berikut ini apa yang dikatakan oleh Gus Miftah. senyum aja. Laporannya mau dilaporin apa ya? Terus juga dilaporkan atas penghinaan pada saat yang ngisi podcast di apa Gus? Yang saya hina siapa? Yang melaporkan siapa? Yang melaporkan Gus Irfan terkait. Makanya yang dilaporkan salah Pak. Kenapa saya sama Atta nggak nanggapi ya? Karena bagi saya itu halu saja. Jadi saya nggak perlu menanggapi berlebihan. Ya karena nggak. Apa yang harus saya tanggapi? Karena begini. Saya ngomong katakanlah istri wartawan ada yang jelek umpamanya, sama istrinya jelek.
Kira-kira yang bisa masuk laporan ke saya itu yang istri wartawan saya kata jurek yang jelek. Saya nyebut nama enggak? Enggak yang dukun saya nyebut nama enggak ada. Kita nggak nyebut nama sama sekali. Nah, kemudian dalam kapasitas apa kita dilaporkan? Yang melaporkan sama beliau-beliaunya yang terhormat. Katakanlah Persatuan Dukun. Saya mau tahu Persatuan Dukun di Indonesia itu apa sih? Makanya kenapa kita santai banget. Saya teleponan sama Atta, gimana bro, gimana Gus? Ya fine aja, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu ditanya-tanya berlebihan itu. Ya kalau mereka butuhnya untuk buat konten ya mudah-mudahan ramai kontennya gitu aja. Jadi kita sama Atta sama sekali nggak perlu nanggapi dan merespon berlebihan. Dan berarti tidak merasa dirugikan juga ya? Ya silakan aja, cuma dilaporkan aja. Ada surat panggilan dari kepolisian Polres sendiri? Alhamdulillah nggak ada. Saya pikir kepolisian mana tak tahu mana skala prioritas. Itu saya pikir itu bukan sebuah prioritas. Nah makanya kalau saya pas pengajian ya tanggapi dengan guyon saja. Karena bagi saya ini ya lucu saja. Kita juga nggak perlu berlebihan, nggak perlu ditanggapi merespon berlebihan. Karena yang merasa dihina siapa, yang melaporkan siapa itu sudah nggak nyambung. Jadi kalau saya sama Atta sampai hari ini ya nanggapinya flat saja. Gus, terkait yang Gus bercanda, bisa kita bilang bercanda lah, ada di konten Gus bilang Atau begini, orang kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal, atau kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang suan orang bodoh. Itu di Google sudah sejak sebelum dulu saya ngomong sudah ada, di meme itu sejak saya belum ngomong sudah ada. Coba dicek. Kira-kira duluan mana kalimat itu saya sampaikan ke podcast sama di Google. Jauh di Google. Di grup juga banyak itu meme itu. Cuman mungkin yang speak up saya gitu aja kan. Terus yang Gus bilang mau doa apa nih Pak? Doa kebal atau doa? Kalau itu kemudian banyak yang tersinggung, karena dikira kita nyinggung anti kepada mereka yang kebal. Saya bilang sama Atta, kalau kamu punya duit, jangankan kebal fisik, kebal hukum juga bisa, tak bilang. Itu guyonan sarkas saja sebenarnya kepada orang-orang yang sangat memuja-muja dengan ilmu seperti itu. Nyatanya begitu dipraktekkan juga banyak yang terbuka. Makanya yang mendingan anti miskin. Wartawan nanti baca nggak dapat berita ya miskin. Kalau misalnya seandainya kedepannya ada panggilan siap kooperatif buat? Wah ya kalau dipanggil kita datang. Kan ini juga mau ke Mabes Polri, tapi dalam rangka yang lain. Dalam rangka ada silaturahmi, ada teman-teman pejabat yang pengen silaturahmi dan mendengarkan tausiah dengan cara saya ya saya kerja. Jadi kalau dipanggil ya silakan. Tapi saya pikir kawan-kawan kita penyidik yang terhormat ini pasti tahu ini apakah memungkinkan untuk dipanggil atau seperti apa. Kan yang namanya orang laporan kan bisa ditindaklanjuti, bisa tidak, tergantung materinya. Nah, kalau memang tidak masuk unsur ya untuk apa kalau seandainya ya dipanggil ya kita datang apa ini. Terus ada panggilan maaf nggak? Jauh sebagai kecewa karena Saya itu dengan video juga nggak kenal. Karena apa namanya podcast dia di take down pas Gus Miftah hadir juga di podcastnya Atta. Loh, Kalau ditampilkan apa yang menjadi keberatan Firdaus? Nggak beralasan. Saya posting sesuatu di medsos, apapun kontennya, mau saya lanjutkan atau saya take down, itu kan hak saya. Lagian saya mendengar dari Atta yang bersangkutan diundang juga dapat fee-nya kok gitu. Artinya saya dulu punya acara di TV, pihak TV kan juga punya wewenang apakah yang sudah kita tapping itu mau ditayangkan apa enggak, atau sudah ditayangkan kemudian di take down, kan ya sah-sah saja. Salahnya di mana? Kalau kemudian Atta, Gus ini mungkin konten kemarin kurang educated makanya saya take down, ya haknya Atta kan yang punya wilayah itu Atta ya. Dan saya mendukung itu, gak ada yang salah dengan Atta. Gus ada Terus tapi merasa bersalah meminta maaf masih atas omongan Gus yang di podcastnya Atta. Yang harus saya minta maaf yang mana? Yang mana? Saya sama sekali tidak menyebut nama orang. Dan sampai hari ini saya juga nggak tahu Persatuan Dukun itu apa. Yang mana? Persatuan Dukun Republik Indonesia PDRI kan juga nggak ada gitu. Gus ada niat mau ketemu atau ngelaporin balik? Enggak. Untuk apa? Saya
kalau niat ngelaporin balik nggak ada sama sekali, kita kan biasa banget ya. Terus kemudian kalau apa namanya mau silaturahmi, ditantang untuk konfirmasi konferensi pers sama mereka. Ya untuk apa? Wong saya ketemu wartawan tiap ke Jakarta, karena ketemu saya juga kan. Jadi karena menurut kami itu nggak urgent, ya makanya nggak kami tanggapi secara berlebihan. Saya cuma lihat di TikTok, Gus Miftah sama Atta Halilintar dilaporkan ke polisi sama lawyer Persatuan Dukun. Ya mudah-mudahan, kita doakan aja mudah-mudahan setelah laporan itu nama mereka dikenal masyarakat, dapat job, nah gitu saja. Oke, terima kasih.